Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lause Berbagi Cerita ya. Kali ini kami akan mengajak jalan-jalan virtual ke tempat wisata yang lagi viral. Akses ke sini cukup mudah ya teman-teman. Kalau dari tol Jagorawi tinggal exit di gerbang tol Ciawi, lalu ambil jalan arah puncak kurang lebih 8 km. Teman-teman akan sampai di lokasi. Nah, ini lokasi wisatanya ya teman-teman. Pelang kuning bertuliskan Brasco, di bawahnya ada tulisan Nichols River Park. Wisata baru dengan tagline satu wahana beragam cerita. Di depan yang ada mobil parkir adalah pintu masuk utamanya ya. Kalau tidak hujan, teman-teman bisa menurunkan penumpang di sini supaya nanti jalannya tidak terlalu jauh dari parkir kendaraan yang ada di bawah. Untuk biaya parkir mobil dikenakan tarif sebesar 10.000 dan untuk kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar 5.000. Cukup murah ya teman-teman parkirnya, dan ini berlaku sampai nanti selesai berwisata loh. Teman-teman bisa memanfaatkan parkir di area indoor. Apabila penuh baru akan diarahkan ke area parkir outdoor. Sekedar saran, kalau mau kesini mending pilih lebih pagi ya. Selain jalanan puncak belum macet, beli tiketnya juga tidak antri. Maklum ya, tempat wisata baru. Apabila teman-teman pengen ke toilet, mending ke toilet terlebih dahulu ya. Karena kalau sudah masuk ke wahana, ketemu toilet lagi lumayan jauh. Mungkin ini bisa menjadi perhatian pengelola tempat wisata. Dari area parkir, kita naik tangga menuju bagian depan area Nichols River Park sebelum masuk ke wahana wisatanya. Dan ini teman-teman ya, area utama bagian depan Nichols River Park menyatu dengan Brasco Factory Outlet. Untuk harga tiket dibagi tiket weekday dan tiket weekend ya. Harganya bervariasi tergantung paket yang diambil. Untuk tiket weekday dari 30.000 sampai 150.000. Untuk tiket weekend dari 40.000 sampai 165.000. Berikut informasi rute wahana dari petugasnya ya. Kita kan ada beberapa tiket. Kalau misalkan yang 40.000 itu kita dariin sampai jembatan ini aja. Jadi kalau untuk yang 40.000 kita udah dapat Deep Sea, Magic Forest, China, Korea, terus juga Santorini, Mini Zoo. Nanti kan udah Mini Zoo kita jalan ini kan sampingnya ini kan sungai ya kayak. Nanti kalau misalkan kakak beli yang 40, nanti di sini kita belok ke resort. Udah resort kita ke karnival terakhir di Jepang. Tapi kalau kakak misalkan yang 75 atau yang 55 itu nanti kakak yang di belokan itu nanti kakak masuk dulu ke area jembatan, ke area kastel. Nah kalau yang area kastel kan itu kan ada pusat kerajaan sama perdesaan. Dan nomor 10 itu pusat kerajaan, yang 11 itu perdesaannya. Ya. Sekarang kita beli tiket biar tidak penasaran ada wahana apa saja di dalamnya. Ikuti saja terus ya teman-teman. Kita lihat dulu di bagian depannya ya. Di depan pintu masuk loket pembelian karcis ada coffee shop mini, outlet makanan, dan factory outlet Brasco. Lanjut masuk ke dalam. Di pintu masuk kita sudah disambut petugas yang akan memberikan stempel ke tangan kita. Tadi kita beli tiket yang 75.000, jadi nanti pas masuk ke Nichols Castle kita tinggal tunjukkan saja buktinya. Kita disambut dengan tulisan selamat datang terpampang di pintu masuk bagian atas. Di depannya tulisan marhaban dalam bahasa Arab. Wahana pertama yang kita lewati yaitu Deep Sea ya. Area Deep Sea merupakan area indoor. Kita seperti dibawa ke cerita yang ada di laut, dari mulai hewan-hewan laut seperti ikan-ikan laut dalam, gurita, dan cerita penemuan harta karun serta meriam kapal seperti cerita-cerita film bajak laut.
Nah, ini ada kerang laut raksasa dihiasi lampu menyala yang bisa diabadikan sebagai spot foto ya. Rute selanjutnya yaitu Magical Forest. Di sini teman-teman akan dibawa ke hutan ajaib seperti di cerita film kartun anak-anak. Ada jamur dengan berbagai ukuran, katak dan tanaman-tanaman hutan dipadukan dengan lighting cahaya yang indah. Area Magical Forest termasuk area indoor yang cukup panjang wahananya. Banyak spot foto menarik yang bisa diabadikan di sini. Dari Magical Forest lanjut kita masuk ke area wahana Cina ya. Area negara Cina merupakan area indoor. Di sini kita seperti dibawa ke cerita film klasik Cina ya teman-teman. Ciri khas negara Cina adalah bangunan dengan cat warna merah dengan tulisan-tulisan Cina yang kami tidak tahu artinya apa ya, serta lampu-lampion yang sering tergantung di kuil-kuil atau tempat peribadatan Cina. Di pojok bangunan ada beca yang bisa dijadikan sebagai spot foto ya. Beca ini berjalan sepertinya ditarik oleh orang. Di depan ada beca lagi, tetapi yang ini sudah ada pedal pengayuhnya. Di akhir area negara Cina, kita dilewatkan pada pohon bambu buatan. Jadi seolah-olah kita sedang berada di area pedesaan gitu ya teman-teman. Rute selanjutnya adalah negara Korea. Teman-teman bisa foto di depan poster BTS, artisnya Korea yang lagi hit dan banyak digandrungi anak-anak muda zaman sekarang. Di wahana ini kita seperti berada di area perkotaan yang ada di Korea gitu teman-teman. Spot foto yang cukup menarik di sini yaitu naik sepeda motor klasik di depan toko di pinggir jalan. Sayangnya wahana Korea sangat pendek dibandingkan area wahana yang lain. Dan ini merupakan area terakhir Korea menampilkan area pedesaan gitu ya. Setelah Korea kita masuk ke area Santorini. Santorini merupakan bagian negara Yunani. Makanya ciri khas bangunan di sini catnya berwarna putih biru. Santorini merupakan salah satu tempat atau daerah wisata yang cukup terkenal di Yunani. Sekarang kita sedang berada di atas bangunan di area Santorini ya. Dari sini kita bisa melihat ke sekeliling area parkir outdoor, bangunan pagoda Jepang, dan donat yang bisa diabadikan sebagai spot foto ya. Jadi pas kami berada di dalam ternyata cukup luas areanya ya, walaupun tadi pas kita masuk bangunan depannya terlihat kecil. Dari Santorini lanjut ke area mini zoo. Di sini teman-teman bisa mengenalkan kepada putra-putrinya jenis-jenis binatang yang ada di sini ya, sambil memberi makan. Ada yang Brahma yang ukurannya cukup besar. Kelinci si pemakan sayuran. Sayangnya kelincinya sedang ngumpet ya. Angsa hitam, burung lovebird, kambing ceko. Nah itu kambingnya ada di pojokan kandang ya teman-teman. Domba merino yang sepertinya masih kecil nih. Dan ini adalah bangunan pagoda Jepang, merupakan wahana terakhir Nichols River Park. Ikuti terus ya teman-teman, karena masih banyak tempat bagus yang bisa diabadikan sebagai spot foto yang instagramable. Ini ada poster bertuliskan
coming soon water boom. Sepertinya pengelola wisata akan membuka wahana baru yang tidak sekedar jalan-jalan dan foto-foto. Di sepanjang jalan ini teman-teman akan dimanjakan dengan spot foto kekinian ya. Dan sepertinya sayang untuk dilewatkan. Pokoknya kalau kesini pastikan baterai HP atau kamera penuh ya. Karena dijamin saat berwisata ke sini sebentar-sebentar pengen foto. Jika teman-teman kehujanan atau kepanasan, bisa memanfaatkan bangunan yang ada di pinggir jalan itu sebagai tempat berteduh ya. Bangunan yang megah di depan sana merupakan Nicole Castle. Jadi untuk tiket 30 atau 40.000 hanya sampai di depan kastil. Tapi kalau teman-teman pengen masuk juga bisa ya, tinggal tambah 25.000. Buat teman-teman yang tidak suka dengan kastil, bisa lanjut ke area bermain dan terakhir area Jepang ya. Kalau lihat patung-patung manusia di pinggir jalan, mengingatkan kita pada cerita sejarah zaman Romawi dulu ya. Tapi lihatnya di cerita film. Lanjut kita masuk ke dalam area kastil. Di sini di kanan kiri jalan banyak didirikan bangunan megah khas kastil dengan taman yang sangat rapi dan bersih, membuat nyaman saat berada di sini. Sepertinya sayang kalau tidak diabadikan. Untungnya saat kami berada di sini cuaca sedang mendung ya, jadi bisa berlama-lama di sini tanpa kepanasan. Tidak tahu kalau cuacanya panas, mungkin ceritanya lain ya teman-teman. Ternyata area kastil cukup luas ya. Di sini ada kastil utama dengan bangunan paling besar, di bagian tengah diapit bangunan kastil lainnya. Untuk tiket 55.000 saat weekday dan 75.000 saat weekend, hanya bisa menikmati pada bagian luar kastil saja ya. Tapi tenang aja teman-teman, di bagian luar juga sudah bagus kok. Bagi teman-teman yang penasaran pengen masuk ke dalam kastil, nanti tinggal beli tiket terusan ya. Bisa per kastil atau paket 3 kastil sekaligus. Banyak spot foto yang bisa diabadikan di sini ya. Nah, ini area terakhir kastil ya teman-teman. Sayang gerimis mulai turun. Untungnya di sini banyak bangunan yang bisa dijadikan sebagai tempat berteduh. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kereta terbang, bisa membeli tiket seharga 15.000 per orang ya. Sampai di sini ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi untuk berwisata ke sini. Mohon maaf tidak sampai tuntas reviewnya ya karena hujan. Sampai ketemu lagi di video Lauza berbagi cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.